Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi problem statement untuk simulasi multi-teller bank dengan jockeying. Saya Ahmad Judin dengan NIM 1908919. Baiklah, di sini adalah overview dari masalahnya sendiri. Multi-teller bank with jockeying adalah di mana sebuah bank dengan lebih dari satu teller, artinya lebih dari satu antrian juga, memperbolehkan pelanggannya untuk melakukan jockeying atau berpindah dari satu antrian ke antrian lain. Jika melakukan perpindahan itu terlihat bermanfaat bagi pelanggan tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalahnya. Em, jadi, pada saat bank memulai, jadi ini ada satu snapshot dalam simulasi. Ketika seorang pelanggan datang, dia akan memilih ke antrian terpendek dan masuk ke dalam antrian tersebut. Dan jika antrian terpendek itu ada lebih dari satu, jadi dalam contoh gambar ini ada antrian ketiga dan antrian kelima, sama-sama satu isinya, maka dia akan memilih yang paling kiri. Nah, dalam kasus ini antrian ketiga, dan karena itu, kalau ada pelanggan yang baru masuk ke sini, maka dia akan memilih antrian ketiga. Kemudian, jika seorang pelanggan telah selesai dilayani oleh teller KI, jadi dalam kasus ini teller ketiga telah selesai melayani pelanggan yang ini dan menyebabkan NI tambah 1 kecil dari N ke J, di mana NI ini adalah jumlah pelanggan yang di depan teller termasuk yang sedang dilayani ya. Jadi ini untuk sembarang J, kalau misalnya ada kasus ini yang selesai dilayani tambah 1 tetap lebih kecil daripada N ke J, maka pelanggan dari ekor antrian ke J akan pindah ke ekor antrian ke I. Jadi dalam contoh ini, yang 3 telah selesai, maka pelanggan yang dari antrian lebih panjang gitu, karena ini kan menjadi 0 panjang antriannya, dan ini 2, dan itu lebih kecil dari tambah 1 kan ya. Jadi dia akan masuk ke ekor antrian yang ini. Nah, kalau misalnya seperti di kasus ini ada lebih dari satu antrian yang memenuhi kondisi itu, maka antrian yang paling kiri terdekat akan pindah ke ekor antrian ke ini. Jadi dalam kasus ini yang paling dekat terpendek itu antrian kedua. Dan contohnya, jika ma- pelanggan yang ini masuk ke sini dan juga selesai melakukan selesai dilayani, maka selanjutnya yang akan pindah itu dari antrian ke satu. Kemudian, jika teller I sedang idle, maka pelanggan yang pindah ke antrian akan langsung dilayani oleh teller ke I. Jadi, karena ini sudah kosong antriannya dan teller ini menjadi idle, maka pelanggan ini, karena dia pindah ke sini, langsung dilayani oleh teller tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus diingat dalam simulasi ini. Beberapa hal yang menjadi titik inisialisasi oleh beberapa variabel dalam simulasi ini. Yang pertama, waktu antara kedatangan atau inter-arrival time itu diasumsikan sebagai random variable eksponensial yang independen dan terdistribusi atau IID, terdistribusi sama ya, dengan rata-rata 1 menit. Kemudian, waktu pelayanan ini juga diasumsikan sebagai random variable eksponensial yang independen terdistribusi sama dengan rata-ratanya 4,5 menit. Kemudian, bank dibuka pada jam 9 pagi dan mulai dengan semua antrian kosong. Jadi pada saat bank buka tidak ada antrian yang terisi. Pelanggan pertama datang setelah sebuah waktu antara kedatangan. Jadi yang sudah variabel di atas ini itu digunakan di sini untuk tetap digunakan untuk pelanggan pertama. Jadi tidak mulai pada saat jam 9, melainkan jam 9 tambah waktu antara kedatangan tersebut. Kemudian bank ini tutup pada jam 17.00 sore.
kondisi berhenti untuk simulasi ini adalah ketika pelanggan yang sudah masuk di bank pada saat waktu bank tutup. Jadi pada saat 17.00 ini telah selesai dilayani. Jadi contoh pada saat jam 5 ada 3 pelanggan pada antrian pertama misalnya, ada antrian lain sudah kosong. Ada berapa ya? Ada 1 pelanggan sisa misalnya. Karena banknya sudah tutup, tidak ada lagi pelanggan yang akan datang, dan simulasinya akan berhenti ketika kedua pelanggan tersebut sudah selesai dilayani, atau semua pelanggan yang masih ada dalam bank sudah selesai dilayani. Oke, kemudian di sini adalah beberapa kuantitas yang harus diestimasikan. Ini gunanya simulasi itu, karena kita mengestimasikan berapa hal-hal yang kita ukuran-ukuran yang kita inginkan. Jadi yang pertama, time average total number of customers in queue. Jadi berapa banyak rata-rata terhadap waktu total pelanggan yang ada dalam antrian. Jadi pada satu saat di T tertentu, di waktu tertentu, itu berapa rata-ratanya pelanggan yang ada dalam antrian kita. Kemudian expected average delay in queue. Jadi antara pelanggan datang dan pelanggan tersebut dilayani, berapa besar jarak antara kedua waktu tersebut. Jadi berapa banyak delay-nya. Kemudian expected maximum delay in queue. Jadi berapa besar delay antara pelanggan datang dan pelanggan dilayani, berapa nilai paling besar dari hal tersebut. Kemudian banyak hal lagi yang dapat kita ukur, seperti maksimum number of customers in queue atau minimumnya atau apalah, banyak lagi yang dapat kita ukur. Tapi untuk kasus ini, ketiga ini yang diperlukan karena ini ada simulation cases-nya. Jadi pihak manajemen bank ingin memperhatikan biaya operasi dan kualitas layanan yang diberikan kepada pelanggan saat ini, sehingga ingin mengubah jumlah teller. Jadi contohnya, jika jumlah teller makin banyak, maka dapat kita asumsikan bahwa lebih banyak pelanggan dapat dilayani pada satu saat karena lebih banyak throughput-nya. Seperti itu. Dan jika lebih sedikit, maka lebih sedikit jumlah tellernya, maka biaya operasinya juga akan menurun. Seperti itu. Nah, karena itu simulasi ini dilakukan untuk jumlah teller 4, 5, 6, dan 7. Jadi untuk masing-masing ini dilakukan simulasinya dan berapa masing-masing dari kuantitas yang akan diestimasikan ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.